Ini suatu event yang rasanya langka untuk sebuah komunitas kampus pada tahun 80 mengadakan acara Ramadan di kampusnya. Kalau ceramah habis bikin sholat taraweh bersama, kemudian ada ceramahnya, itu sebenarnya biasa, cuma kita pindahin aktivitas di mana-mana itu sekarang ke kampus. Sehingga kampus yang pada malam hari itu biasanya kalau bulan puasa sepi tidak ada aktivitas, menjadi orang beraktivitas di dalam kampus itu. Dan kampus kami jauh di lingkungan masing-masing di daerah Pulau Mas sana, sementara teman-teman tinggal berpencaran di seluruh Jakarta lah kira-kira. Tapi karena ada aktivitas yang sangat menantang pada waktu itu, maka jadi rame. Sehingga rektor pun mau bilang, satu hari saya bikin puasa, undang seluruh anak yatim, 2.000 anak yatim diundang se-Jakarta. Disawain minibus masing-masing di 5 wilayah ibu kota. Sehingga mulailah di pertengahan itu orang berdatangan. Sebenarnya kalau pihak rektorat bisa memanfaatkan dengan baik, ini kan sebenarnya iklan gitu, bahwa sebuah universitas melakukan aktivitas, mengundang banyak orang dan diliput banyak media pada zaman itu. Media. Kalau sebuah iklan itu kan bagaimana orang menengok ke kita. Ada apa di sana gitu kan? Oh, ada kegiatan ini. Tanda kutip yang tadinya orang, gua ntar kalau ke masjid disuruh ngaji, gua nggak bisa ngaji. Kalau gitu saya, Bang, ya, udah takut dulu. Udah takut dulu, udah jiper dulu. Terus nggak datang. Nah, karena dilihat ada kegiatan lari, kegiatan sepedahan, kegiatan basket. Kemarin saya lihat juga teman-teman belajar ada mana. Yang sekarang dulu saya enggak, zaman saya enggak. Mau mana kan orang jadi tertarik. Tertarik untuk datang mau belajar ini, belajar itu. Sampai di sana kan masa dia jadi nggak sholat begitu dengan azan. Betul. Terus begitu dilihat teman-temannya bisa doa, teman-teman bisa ngaji. Akhirnya tanpa disadarin dia bisa belajar mengaji. Nah, moga-moga kegiatan-kegiatan, jadi artinya ada kegiatan-kegiatan yang supaya menjadi ikon, diliput dunia luar. Kalau Rizka terus diliput ngaji melulu, sama saja, orang susah menjebaknya. Tidak semua orang bisa masuk dari kalangan yang belum tertarik untuk mengaji dan segala macam. Nah, kita bikin kegiatan-kegiatan ekstra sehingga mereka bisa ikut di dalamnya, dan di dalamnya akhirnya mereka juga secara tidak sadar ikut belajar mengaji, gitulah kira-kira. Kan dulu teman-teman di basket banyak yang non muslim. Malah di tetangga kita tuh kan ada gereja gereja ayam. Iya, kita seberang-seberangan ya, Bang. Zaman saya dulu tuh kami berkoalisi main bareng segala macam. Nggak masalah. Istilah kita kalau sekarang orang suka bilang toleransi, udah deh jangan garmin air laut kalau urusan toleransi sama kita dari dulu juga berkawan sama siapa aja. Betul sekali. Kantor yang begitu ke kantor ada. Ini pernah saya lakukan berapa tahun yang lalu, sudah saya alami beberapa tahun lalu. Sehingga masuk di kantor menghayal lagi. Dari sini saya mau ke sini, dari sini saya mau ke sini. Sampai satu hari ketemu senior yang bilang, kamu boleh berpikir lebih dari tingkatan kamu. Posisimu di sini, kamu boleh berpikir 2-3 langkah ke atas. Tapi bertindak jangan melebihi itu. Karena belum waktunya. Di situ saya belajar tata sopan di dalam memanage orang, di dalam melakukan manajerial gitu lah kira-kira. Di mana itu kekuasaan hal yang diberikan tanggung jawab, ya itu koridor itu yang saya tanggung jawab. Tapi tidak ada salahnya berpikir untuk yang ke sana, berpikir dari sini batu kepala bagian menjadi mengembangin jadi kepala urusan, pengen kembali jadi direktur, sah-sah aja, nggak ada yang larang kok kita menghayal. Dan itu yang saya pikir gunanya berorganisasi, bergaul, bersilaturahmi. Karena kalau kita tidak punya teman, bagaimana kita mau bergaul? Iya, betul, Bang. Dan pengalaman-pengalaman bergaul itu tadi, mau kemana kita juga akhirnya kita hidup aja. Idenya ini sudah dari Rizka, jauh sebelum Bank Syariah ada di Republik Indonesia tercinta ini. Rizka sudah mengkajinya dulu. Kita mengkaji. Jadi ada sebuah buku kecil berbahasa Indonesia, tuh judulnya Bank Islam. Pernah nggak kepikiran oleh kita itu bahwa satu hari ada awal Bank Syariah itu kan Bank Muamalat, kemudian disusul oleh Bank Syariah Mandiri dan seterusnya. Kita jauh 10 tahun lebih kita sudah mengkaji itu. Jadi sesuatu perjalanan memang tidak ujuk-ujuk sebenarnya. Minimal buat saya dan beberapa teman-teman yang diskusi bersama tentang Bank Islam pada saat itu. Dan ada 1-2 orang yang sampai sekarang masih aktif di situ. Entah jadi konsultan, entah masih jadi bankers gitu ya. Tetapi waktu itu juga kita nggak kepikiran ngapain sih kita membahas itu tuh, bank tatanannya kita nggak pernah kenal Bank Islam itu apaan gitu. Dan akhirnya lahirnya Bank Syariah. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Desi bersama podcast Ikal Argen 75 bisa ketemu lagi dengan semua sahabat-sahabat pencinta dan pendengar podcast ini. Tentunya kita berharap banyak manfaat yang bisa kita dapat untuk kedepannya lebih lanjut lagi. Akan banyak tamu-tamu narasumber yang akan kita undang. Dan pada pagi hari ini saya kedatangan tamu atau narasumber yang luar biasa.
Beliau adalah seorang yang berjiwa kepemimpinan luar biasa itu karena dari muda hingga sekarang masih tetap konsisten untuk menggeluti bidang tersebut, bahkan banyak mendidik para generasi muda. Untuk itu, saya akan bacakan CV beliau. Tamu kita pada pagi ini adalah Bapak Muhammad Irfandi. Beliau dipanggil Bang Andi atau Bang Mola. Pernah menjabat sebagai Ketua Umum Remaja Islam Sunda Kelapa atau yang disingkat RISKA. Periode 1982 sampai 83. Kemudian di periode kedua adalah pada tahun 1984 hingga 1986. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya di era tahun 81. Kemudian Ketua Ramadan in Campus pada tahun 1980. Ternyata beliau juga adalah mantan banker. Pernah bekerja di Bank Dagang Negara, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, dan Bank DKI. Kemudian di PT Borneo Marine Service, dan beliau juga pernah menjabat sebagai pembina alumni MBFA. Luar biasa sahabat-sahabat semua, kita perlu meneladani dan menggali semua nanti pengalaman beliau agar dapat dijadikan contoh. Baiklah, kita akan temui tamu kita pada pagi hari ini. Pagi Bang Andi atau Bang Mola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Desi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih Bang, berkenan hadir di undangan kita, meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang. Semoga ini menjadi manfaat bagi semua pendengar podcast IKAL Argen 75. Luar biasa. Baiklah Pak, Bang ya, iya. Terlalu resmi kayaknya ya. Biar muda. Biar kelihatan muda dan mungkin kita perlu lebih akrab supaya dengernya juga nggak terlalu serius. Kalau lihat CV-nya nih Bang di sini ya, pengalaman menjadi Ketua Ramadan in Campus itu apa, seperti apa, dan bagaimana saat itu menjabat itu, karena menurut saya tidak mudah mengelola sebuah organisasi seperti itu. Apalagi juga menjabat sebagai ketua senat ya di sebuah universitas yang dapat membentuk filosofi kepemimpinan sebelum nantinya terjun ke profesional. Nah, sekiranya berkenan Bapak untuk berbagi pengalaman dan menjadikan ini sebuah inspirasi buat teman-teman yang mendengarnya. Monggo Bang Mola. Saya sebenarnya senang sebuah kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain. Dan sampai sekarang moto hidup saya itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Berdasarkan dari itu, jadi apa saja tingkah laku dan perbuatan yang saya coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi pada waktu itu di dunia masih kuliah, masih kampus. Bagaimana sebuah aktivitas dengan momen-momen tertentu, khususnya pada waktu itu bertepatan dengan bulan Ramadan, ada manfaat yang lebih, tidak hanya sekedar puasa dan puasa, tapi ada sesuatu kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan dan orang lain. Dan saya mencoba waktu itu ngumpulin teman-teman yang sependapat dan seide dengan saya untuk bisa membuat suatu keramaian di masjid universitas, di masjid kampus pada waktu itu. Terfikirkanlah yang pertama, dan memang sampai dengan sekarang paling ngetren adalah buka puasa bersama. Udah pasti itu semua orang bukber ya Bang. Bukber. Tapi bukbernya siapa dan dengan siapa? Apa yang kita tampilkan dalam bukber? Bukbernya adalah bersama anak-anak yang atau keluarga atau komunitas yang memang membutuhkan itu. Walaupun sebagian teman-teman pada waktu itu kan banyak anak kos sebenarnya. Ya kalau toh ada acara bukber ya orangnya itu lagi, lo lagi gitu lah kira-kira. 4L ya Bang. Tetapi kan dia mengurus komunitas atau manfaat kepada anak yatim kah atau masjid-masjid di sekitar kita. Dan alhamdulillah pada waktu itu tidak hanya
teman-teman di lingkungan kampus, pihak rektorat, dan juga banyak sponsor-sponsor yang ikut mendanai. Karena mungkin dia lihat ini suatu event yang rasanya langka untuk sebuah komunitas kampus pada tahun 80 mengadakan acara Ramadan di kampusnya. Kalau ceramah habis bikin sholat taraweh bersama, kemudian ada ceramahnya, itu sebenarnya biasa. Cuma kita pindahin aktivitas di mana-mana itu sekarang ke kampus. Sehingga kampus yang pada malam hari itu biasanya kalau bulan puasa sepi tidak ada aktivitas, menjadi orang beraktivitas di dalam kampus itu. Dan kampus kami jauh di lingkungan masing-masing di daerah Pulau Mas sana, sementara teman-teman tinggal ada di berpencaran di seluruh Jakarta lah kira-kira. Tapi karena ada aktivitas yang sangat menantang pada waktu itu, maka jadi rame. Sehingga rektor pun mau bilang, satu hari saya bikin puasa, undang seluruh anak yatim, 2000 anak yatim diundang se-Jakarta pada waktu itu, disewain minibus masing-masing di 5 wilayah ibu kota. Sehingga mulailah di pertengahan itu orang berdatangan. Sebenarnya kalau pihak rektorat bisa memanfaatkan dengan baik, ini kan sebenarnya iklan gitu, bahwa sebuah universitas melakukan aktivitas dengan mengundang banyak orang dan diliput banyak media pada zaman itu. Media kan belum ada media online kayak sekarang. Tapi menjadi booming pada saatnya, dan mudah-mudahan bisa ditiru oleh kampus-kampus lain. Gitu, Des. Bang, jadi berarti kalau dengar dari cerita Bang Mola tadi, boleh dibilang bahwa itu adalah yang pertama kali membuat kegiatan itu jadi sebagai pencetus awalnya dari sebuah kegiatan di kampus yang berbau-bau agama, yaitu bukber. Ya. Sebelumnya belum pernah ada atau belum sebesar itu? Di Indonesia mungkin kampus saya adalah yang kedua. Saya niru sebenarnya waktu itu beberapa tahun sebelumnya UGM membuat itu. Ramadan in kampus. Saya cuma mengambil namanya, toh itu bukan sebuah brand atau yang nggak boleh ditiru ya Bang. Dan itu kan aktivitas biasa kan, aktivitas biasa. Nah, saya ambil dengan hanya kegiatannya mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Tetapi ide itu memang kami yang kedua. Tapi untuk di Jakarta rasanya kami pertama gitu loh. Atau di Indonesia kami yang kedua gitulah. Kalau toh UGM yang pertama. Namun itu dampaknya sangat luar biasa sekali gitu. Banyak hal, banyak malah kepanitiaan zaman itu pada akhirnya di kepanitiaan itu menjadi tokoh-tokoh nasional. Yang jadi menteri, yang jadi bankers, yang jadi pejabat segala macam. Artinya kegiatan kerumunan kita itu melakukan aktivitas sangat banyak manfaatnya buat pribadi masing-masing, bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga teman-teman yang jadi aktivis panitia pada waktu itu banyak gunanya buat mereka. Itu yang saya selalu pengen, ada kegiatan yang bermanfaat, bisa orang lain juga merasakannya. Jadi menularkan ke yang lain ya Bang ya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang harusnya minatnya tinggi terhadap hal tersebut. Gitu Semua kebaikan itu memang harus dilakukan dan pasti menular. Terus saja walaupun orang bilang, ya ini begana begini, enggak, terus saja berbuat baik. Pasti menularkan hal yang kebaikan. Dan hasilnya insya Allah menjadi yang baik. Amin. Yang positif. Oke Bang. Kembali ke Rizka nih Bang. Di era itu saya juga ikut merasakan betapa terkenalnya Rizka itu ya, remaja Islam Sunda Kelapa. Tercetusnya tiba-tiba membuat satu kegiatan itu Bang. Berarti ketua pertama di Rizka Bang Mola? Tidak. Rizka itu tidak lepas dari yang namanya Faisal Motik. Dialah ketua keluarga Motik, dan memang rumahnya dekat situ. Jadi kalau orang nyebut Rizka mesti kenal Bang Ical namanya. Saya ketua menggantikan beliau. Ketua menggantikan beliau. Kenapa? Pada waktu itu filosofinya sederhana. Teman-teman zaman era kami waktu itu di tahun 80-an, kebanyakan baik yang apalagi ini kan Masjid Sunda Kelapa di Menteng. Di Menteng. Kayak ada kesungkanan mungkin, atau mungkin belum ada minat saja bermain di masjid.
Di kampung-kampung juga seperti itu. Nah, kita bikin kegiatan itu yang ada di kehidupan mereka sehari-hari. Sederhananya misalnya ada hitanan massal. Kalau dipikir-pikir kan urusan apa remaja Islam Sunda Kelapa. Iya. Tapi bukan itunya. Iya. Bahwa ada suatu kegiatan hitanan massal, ada sebuah kegiatan yang lainnya. Itu kan orang bisa melihat bahwa sebuah masjid atau melakukan suatu kegiatan apapun juga yang positif dan membantu orang banyak bisa dilakukan di masjid yang notabene masjidnya adalah masjid di daerah Menteng. Yang selalu orang pikir orang Menteng itu tidak peduli terhadap lingkungan masjid dan sosial yang enggak, gitu loh. Nah, itulah yang membuat kita semangat untuk menjadi inspirasi terhadap sebuah aktivitas kebaikan. Dan hitanan massal itu sampai setiap tahun kita adakan, pasti itu dan menjadi agenda rutin. Karena setiap tahun akhir tahun itu kita sudah bikin acara untuk satu tahun ke depan. Salah satunya adalah itu. Kita juga pergi ke itu yang berbau sosial, yang berbau olahraga. Zaman itu kita adalah voli, ada basket. Iya, basket yang saya dengar tuh. Kenapa voli dan basket? Mungkin kalau sekarang padel kali ya. Iya, padel betul. Nah, jadi kita cuma nyari icon yang diminati masa, diminati pemuda, remaja. Saat itu, di era itu. Saat itu teman-teman senang banget main basket. Semua orang main basket. Semua orang main voli. Kebetulan memang nggak ada kebetulan sih, di Masjid Sunda Kelapa itu ada lapangan basket. Jadi kita maunya juga departemen basket. Di Rizka itu udah kayak negara sebenarnya, di ketua umumnya, terus di bawahnya ada departemen-departemen. Jadi kita pernah jadi menteri sebelum karena kita ketua departemen kan menteri mestinya. Kira-kira gitulah. Jadi organisasinya dibuat seresmi itu dan sebesar itu ya, Bang ya. Maksudnya internalnya nggak hanya sekedar sebuah perkumpulan aja, tapi resmi struktur organisasinya. Betul. Oke, itu sangat dirasakan juga, Bang, karena kebetulan saya di era itu ikut menikmati semua yang ada di Sunda Kelapa. Salah satunya lapangan basketnya, terus sholat di sana juga memang nyaman, dan nongkrong untuk jajan di luar itu juga luar biasa, makanannya sampai enak-enak sekarang. sampai sekarang. Yang paling terkenal salah satunya adalah tongsengnya ya, Bang. Tongseng di seberang itu. Iya, persis di depannya. Seru nih, Bang. Jadi kalau kita ingat ke zaman itu, tapi apakah Rizka sampai sekarang masih tetap seperti itu aktivitasnya? Masih. Apa bahkan lebih? Mereka menyesuaikan dengan era sekarang kan. Kalau dulu kami membuat suatu kepanitiaan, ngetik sebuah proposal yang di meja gitu. Itu kan sudah serba pakai handphone pun bisa dan sebagainya. Dulu manual pakai mesin tik, terus kemudian memperbanyak proposal di stensil namanya. Ya, nggak ada yang kenal kalau tidak beraktivitas. Kita punya mesin stensil, diketiknya itu mesin ketik, pitanya dicopot dulu, baru tak gitu. Nanti kalau di print ada yang blobor, ada apa. Dan ketua panitia zaman itu ya nge-print sendiri, break gitu ya. Nah, kalau yang sekarang kan eranya sudah era yang maju, digital dan segala macam. Mereka menyesuaikan dengan kegiatan yang sekarang ini. Kemarin baru ini yang saya lihat teman adik-adik yang pengurus sekarang bikin lari, kan kemarin lari lagi ngetren tuh, maraton, segala macam. Kemudian juga walaupun kegiatan-kegiatan inti seperti mengkaji Al-Quran segala tetap, tapi ini kegiatan ekstra yang membuat istilahnya kalau sebuah iklan itu kan bagaimana orang menengok ke kita. Ada apa di sana gitu kan? Oh, ada kegiatan ini. Tanda kutip yang tadinya orang gua ntar kalau ke masjid disuruh ngaji, gua nggak bisa ngaji. Kalau gitu saya Bang ya, udah takut dulu. Udah jiper dulu. Terus milih nggak datang. Nah, karena dilihat ada kegiatan lari, kegiatan sepedahan, kegiatan basket. Kemarin saya lihat gua teman-teman belajar ada manah. Pemanah ya. Yang sekarang dulu saya enggak, zaman saya enggak. Memanah kan orang jadi tertarik. Tertarik untuk datang mau belajar ini, belajar itu, sampai di sana kan masa dia jadi nggak sholat begitu dengar azan. Betul. Terus begitu dia lihat teman-temannya bisa doa, teman-teman bisa ngaji. Akhirnya tanpa disadarin dia bisa belajar mengaji. Nah, moga-moga kegiatan-kegiatan, jadi artinya ada kegiatan-kegiatan yang supaya menjadi ikon, diliput dunia luar. Kalau Rizka terus diliput
ngaji melulu. Iya. Sama saja orang susah menjebaknya. Iya. Tidak semua orang bisa masuk dari kalangan yang belum tertarik untuk mengaji dan segala macam. Nah, kita bikin kegiatan-kegiatan ekstra sehingga mereka bisa ikut ke dalamnya, dan di dalamnya akhirnya mereka juga secara tidak sadar ikut belajar mengaji, gitulah kira-kira. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya Bang untuk kegiatan yang di luar mengaji atau apapun itu, seperti basket dan lain-lainnya yang bersifat sosial mungkin ya Bang. Itu kalau ada teman-teman yang non muslim ingin bergabung di kegiatan sosial itu, karena pernah juga saya ada teman yang menanyakan hal tersebut gitu. Jadi kalau untuk kegiatan yang umumnya boleh kan ya Bang ya? Boleh aja. Cuma kan dia begitu aja nggak ikut sholat, itu aja. Itu aja bedanya ya. Oke. Kan di dalam bergaul Nabi juga tidak melarang kita bergaul, malah harus malah ada sebuah cerita. Ada mayat seorang yang non muslim lewat depan Nabi juga berdiri. Kenapa kamu Nabi berdiri, kata sahabat-sahabat? Nah, kita menghormati, itu kan ciptaan Allah juga gitu loh. Apalagi sebuah kegiatan, dulu teman-teman di basket banyak yang non muslim. Malah di tetangga kita tuh kan ada gereja gereja ayam. Iya, kita suka seberang-seberangan ya Bang. Zaman saya dulu tuh kami berkoalisi main bareng segala macam. Nggak masalah. Istilah kita kalau sekarang orang suka bilang toleransi. Udah deh, jangan Garmin Air Laut kalau urusan toleransi sama kita dari dulu juga berkawan sama siapa aja. Betul sekali. Oke Bang, menarik, semakin banyak cerita yang disampaikan. Tapi ada lagi nih Bang yang agak mengganggu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. CV yang tadi saya sampaikan itu kebanyakan adalah kegiatan-kegiatan yang di luar bank. Tapi ternyata di sini ada beberapa bank, cukup banyak juga. Bang Mola pernah bekerja di situ. Berarti dari sekian banyak ini kan berarti itu butuh waktu bertahun-tahun. Nah, kenapa jadi lompat ke situ tuh Bang? Dan kepemimpinan seperti apa yang dilakukan? Karena itu sangat beda ya. Nah, memang ada Bang, saya pernah dengar bahkan memperhatikan banyak orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinannya itu memang sudah bawaan. Ada yang harus dipelajari. Menurut Bang Mola seperti apa? Saya termasuk yang belajar banyak di Rizka untuk hal kepemimpinan. Dan dari kecil saya suka menghayal sebenarnya. Menghayal positif tapi ya Bang? Menghayalnya gini, zaman SMP dulu itu saya berhayal punya jam tangan merek Timex namanya. Terus saya bilang sama ayah saya, beliin ini dong, kata ayah saya, nabung dulu. Padahal harga zaman itu Timex itu yang iklannya pada waktu itu dilempar di stadion Bung Karno itu pakai helikopter, terus nggak pecah. Jadi kan kita sebagai anak kecil sakti banget kan. Bukan jamnya yang saya mau ceritakan, adalah keinginan mengarah membeli jam itu. Terus ayah saya bilang, nabung dong, bukalah buku tabungan di dekat bank situ, di depan sebelah Bank Indonesia. Waktu buka, yang melayani saya seorang artis. Kala itu sering tampil di TVRI. Menghayal lagi saya, enak juga kerja di banknya. Ada artisnya ya Bang. Artinya seorang artis saja yang aktivitasnya menyanyi di televisi, tapi dia juga berkarir di bank. Sehingga pada waktu itu saya berhayal menjadi bankers. Lulus kuliah, nggak tahu naluri bagaimana, melamar di BDN dan diterima. Ya sudah, berkarir di situ. Kalau soal bicara pergaulan dan akhirnya dipercaya menjadi seorang pemimpin di situ, itu karena terbiasa dulu kita ya jadi ketua panitia, kita jadi senat, kita jadi ketua Rizka. Manajemen itu belajarnya dari situ, memanage orang. Karena di Rizka lebih rapi lagi, setiap pengurus itu diberikan job description. Nggak main-main. Detail. Departemen ini, organisasi kantor, yang begitu ke kantor ada. Ya ini pernah saya lakukan berapa tahun yang lalu, sudah saya alami berapa tahun. Sehingga masuk di kantor menghayal lagi. Dari sini saya mau ke sini, dari sini saya mau ke sini. Sampai satu hari ketemu senior yang bilang, kamu boleh berpikir lebih dari tingkatan kamu. Posisimu di sini, kamu boleh berpikir 2-3 langkah ke atas. Tapi bertindak jangan melebihi itu. Karena belum waktunya.
Di situ saya belajar Iya. tata sopan di dalam memanage orang, di dalam melakukan manajerial gitulah kira-kira. Iya, Di Bang. mana itu kekuasaan hal yang diberikan tanggung jawab, ya itu koridor itu yang saya tanggung jawab. Tapi tidak ada salahnya berpikir untuk yang ke sana, berpikir dari sini batu kepala bagian menjadi mengembangin jadi kepala urusan, pengen kemarin jadi direktur, sah-sah aja, nggak ada yang larang kok kita menghayal. Iya, betul. Dan itu yang saya pikir gunanya berorganisasi, bergaul, bersilaturahmi. Karena kalau kita tidak punya teman, bagaimana kita mau bergaul? Iya, betul Bang. Dan pengalaman-pengalaman bergaul itu tadi, mau kemana kita juga akhirnya kita hidup aja. Iya. Mau di tengah hutan juga bisa berteman dengan macan, lebaynya begitulah kira-kira. Iya, oke. Bang, kalau bicara tadi kita hubungkan dengan nilai etika dan budaya kerja, Bang. Dimanapun tempat kita bekerja, tadi Bang Mola bilang akan sama aja kita menemukan berbagai hal, dan kepemimpinan itu tentunya sangat diperlukan. Bicara itu, bagaimana bila kita bicara mengenai syariah dan profesional dalam perilakunya, karena era sekarang itu semua sudah hampir banyak, bahkan hampir seluruhnya itu sekian persenan itu adalah bank itu syariah. Ya, kita diarahkan ke sana. Nah, bagaimana itu Bang, menurut kacamata Bang Mola? Saya berprinsip bahwa jadi orang itu selalu bermanfaat, seperti yang saya ungkap di awal kita bicara. Iya. Sebagai orang Islam, saya berusaha bagaimana setiap gerakan, aktivitas, termasuk aktivitas keuangan, ya banyak debatable. Ada yang bilang sama aja dan segala macam. Ya terserah lah. Pokoknya saya ngikut saja di sini. Sehingga pada waktu ada kesempatan yang datang untuk, waktu itu saya aktif sudah di Bank Mandiri. Kemudian tiba-tiba ditawari di Bank Syariah Mandiri. Idenya ini sudah dari Rizka, jauh sebelum Bank Syariah ada di Republik Indonesia tercinta ini. Rizka sudah mengkajinya dulu. Kita mengkaji. Gitu. Jadi ada sebuah buku kecil berbahasa Indonesia, tuh judulnya Bank Islam. Padahal nggak kepikiran oleh kita itu bahwa suatu hari ada awal Bank Syariah itu kan Bank Muamalat, kemudian disusul oleh Bank Syariah Mandiri dan seterusnya. Kita jauh 10 tahun lebih kita sudah mengkaji itu. Jadi sesuatu perjalanan memang tidak ujuk-ujuk sebenarnya. Minimal buat saya dan beberapa teman-teman yang diskusi bersama tentang Bank Islam pada saat itu. Dan ada 1-2 orang yang sampai sekarang masih aktif di situ, entah jadi konsultan, entah masih jadi bankers gitu ya. Tetapi waktu itu juga kita nggak kepikiran ngapain sih kita membahas itu, tuh bank tatanannya kita nggak pernah kenal Bank Islam tuh apaan gitu. Dan akhirnya lahirnya Bank Syariah. Ya tentunya kembali di situ. Mudah-mudahan keuangan yang selama ini kita berbank selain itu kita kesini kan boleh saja menjadi pilihan untuk bisa lebih baik lagi sesuai dengan kepercayaan dah. Iya. Oke Bang. Bicara serius nih Bang, kita dari tadi. Saya pengen tahu nih, ada nggak sih Bang sesuatu yang lucu, pengalaman yang pernah dilakukan atau pernah terjadi di era Bang Mola sejak tahun 80 ya, 80-an ya Bang ya, sampai dengan sekarang. Lucu tapi menarik tapi bermanfaat dan itu menjadi motivasi gitu. Tentunya kan kita kalau serius terus jenuh juga ya Bang ya. Nah jadi kadang kita di dalam bekerja yang serius itu menemukan hal-hal seperti itu. Boleh sharing Bang? Dulu anak Rizka selalu bilang begini, kita ini sebenarnya Amesko katanya. Amesko itu apa Bang? Anak masjid selalu kompak. Terus ada satu lagi yang dia bilang Alasko, anak langgar selalu kompak. Langgar itu surau ya. Surau, masjid kecil. Iya. Jadi sebenarnya kita yang kita tanamkan sebenarnya kegembiraan remaja pada saat itu untuk selalu bisa bergaul, bisa mengeluarkan apa yang kita inginkan, dan
ujungnya masuk surga gitu lah kira-kira. Amin. Oke. Ya, tujuan akhir ya Bang. Tujuan akhirnya Oke. seperti itu. Oke. Nah, saya merasa nyaman di Rizka, di kehidupan yang teman-teman, walaupun macam-macam teman-teman. Dan zaman hari itu saya ngalamin orang berjilbab pertama itu ya zaman di Rizka itu, dari yang pro dan kontra, ada Iya, teman satu lagi nungguin bus di Taman Suropati diludahin orang. Aduh, oke. Tapi kan kalau sekarang kita lihat kan, Iya. olahragawan aja sekarang juga iya, ada, mau iya. volley, mau basket, Iya. mau apapun, Berenang ada yang semua, pakai. iya. Jadi memang Berhijab, semua. oke. Dan saya kadang berpikir mudah-mudahan Allah memberi saya pahala yang banyak, karena Amin, saya bagian amin, daripada proses orang menjadi seperti ini. Amin, ya. Waktu saya di Bandung dulu, Bank Syariah Mandiri, ada Porbank. Terus kami mengirim tim voli. Tim volinya kata panitia nggak boleh pakai celana training spa. Kan tim volinya harus yang mohon maaf ya, kayak orang main padel sekarang. Iya. Dan lain sebagainya gitu. Saya bilang, loh masa saya Bank Syariah terus pakaiannya begini, apa bedanya dong Bank Syariah sama yang tidak syariah? Saya bilang. Ujungnya soalnya peraturan nasional seperti itu. Ya kalau kalian nggak izinkan ya sudah, tim kami tidak ikut. Akhirnya mereka berembuk, akhirnya boleh. Coba sekarang kalau lihat sekarang, atlet Megawati yang hebat itu bungkusannya full. Nah itu juga saya bilang, inilah bagian daripada tanda kutip pemberontakan kami, bahwa kenapa sih kok pakai training spa, kan sopan gitu. Ntar orang nonton voli bukan karena main volinya, dia pikir orang-orang yang. Dan di Rizka itu semua pemain basket dan main voli harus pakai training spa, walaupun masih pakai tangan pendek zaman itu, tapi bawahnya harus pakai training spa. Kalau lagi bertanding keluar juga ya kita pakai itu, izinnya minta izin itu. Jadi dari Rizka dan segala macam itu kita berharap bisa, bukan mau merubah tatanan, tapi tanpa sengaja akhirnya orang juga bisa menyesuaikan. Oh, luar biasa ya Bang. Jadi di awal itu ternyata hal tersebut menjadi dilema, tetapi akhirnya bisa diperjuangkan sehingga sekarang menjadi sesuatu yang biasa. Ya, internasional. Internasional juga membolehkan itu semua. Boleh mau apa karate, mau apapun itu semua orang pakai jilbab ada kok. Taekwondo. Oke Bang, boleh dikasih masukan nggak kita ini generasi sekarang? Dari semua cerita yang menarik yang Bang Mola sudah sampaikan itu, kita ini Ikal Argen 75, sebuah podcast yang terbentuk karena adanya pertemanan. Bahkan pertemanan SD loh Bang. Agak langka. SD itu waktu pertama kali kita ketemu juga mungkin belum tentu ingat. Oh ini si Ahmad, si Badu, si Muntu gitu ya Bang ya. Karena tidak semua orang. Jadi kita mengingat kembali, istilahnya kenalan lagi gitu. Tapi pada akhirnya bisa kita guyup ya, dan bahkan membuat sebuah podcast seperti ini. Iya, itu luar biasa Bang. Podcast ini perlu kita appreciate. Jadi kita support ya. Keren. Nah, jadi menurut Bang Mola, karena ada juga orang-orang yang merasa bahwa sebuah alumni itu tidak terlalu penting dijaga. Ya itu masa lalu. Paling reuni-reuni biasa, ketemu hura-hura cukup gitu. Nah, tapi apa pandangannya Bang Mola dan mungkin masukan, manfaat, kemudian inspirasi yang bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Karena ini satu bukti Bang. Ada podcast loh. Kalau bukan karena teman-teman yang kompak dan bisa saling berkomunikasi dengan baik, karena dulu dengan sekarang kan belum tentu sama. Bang. Betul. Apalagi di mana-mana orang itu. Di mana-mana. Jadi monggo Bang, kita perlu banget masukan dan nasihat dari Bang Mola. Kalau saya satu hal, dengan adanya sebuah perkumpulan, apalagi ini bagian daripada alumni, satu dapat pahala silaturahim. Amin. Buat saya mohon maaf ini karena lebaynya kan pernah ketua Rizka, jadi berbau-bau ke sini lah. Iya, pasti Bang. Silaturahmi itu bermanfaat atau berfaedah atau mendapat keuntungan 3. 1, kalau dalam Islam itu panjang umur. 2, sehat ya kalau tidak salah. 3, ridho dari Allah.
kalau kita bersilaturahmi, kita sering ya nggak harus juga sering-sering, tapi melakukan silaturahmi paling tiga ini kita dapat. Dan insya Allah kita minimal udah ada umur segini yang kita cari sehat lah paling tidak. Oh, rezeki, satu lagi rezeki. Murah rezeki. Ya, kata-kata rezeki yang enak, yang mahal, jangan yang murah rezeki. Mudah-mudahan murah rezeki, jangan mintanya mahal. Oh, berarti selama ini salah ya Bang? Salah. Jadi kalau berdoa harus ngomong sesuai dengan. Oke. Masukkan tuh. Masa murah? Iya. Kalau murah kan saya, Allah kasihnya murah. Udah nanti sholat saya ganti ya. Wah, ya Allah kasihlah rezeki yang mahal. Minta. Kalau mau naik pesawat, taruh yang bisnis gitu kan. Kalau ke mall bisa beli yang branded. Oke. Jadi dapat rezeki. Nah, rezeki itu tadi kemudian kita sehat. Yang berikutnya adalah kalau ketemu nih kan semua keluar nih ngomongan ini dari ngomongan yang dulunya kita belajar bersama kah, bercanda bareng, ada yang naik pohon pernah jatuh nyerosot misalnya gitu kan, ada yang tarik tambang kejeduk segala kira-kira seperti itulah. Itu kan keluar lagi masa-masa. Dan kata beberapa ahli katanya setiap keluar sebuah ide dan kita tersenyum membuat kita jadi nggak stres. Dan mudah-mudahan menjadi sehat tuh kan. Merujuknya kepada tiga kategori tadi, kita menjadi sehat dan bahagia. Dan kadang-kadang tapi yang ketiga adalah ketemu teman-teman karena situasi dan kondisi, kadang-kadang dia bilang, gue males deh, gua begini deh gitu ya, segala macam alasannya adalah karena ekonomi kah, karena situasional dia repot memang ngurus anak cucu dan lain sebagainya. Tetapi saya menghimbau sempetin deh beda antara kewajiban yang saat ini kita lagi ngurus rumah tangga dengan bertemu. Itu mudah-mudahan keceriaan itu akan membawa kembali ke rumah. Pada saat di rumah menghadapi anak dan cucu jadi happy kembali. Yang tadinya mungkin aduh nih anak beginilah begitulah. Begitu ketemu teman-teman lupa sejenak, habis itu balik ke rumah kan enak, jadi fresh. Dan yang terakhir saya pikir adalah ada rasa di dalam hati ini selalu ingin berbuat baik. Berbuat baik. Makanya kalau di handphone saya dari zaman BBM itu selalu motonya itu tadi. Khairinnas anfa'uhum linas. Jadi sebaik-baiknya saya, sebaik-baiknya manusia adalah saya harus bermanfaat untuk teman-teman. Dan secara kelakar sebelum kita tayang tadi kan saya bilang, nah akhirnya begini. Itu ya risiko pergaulan. Karena biaya sosialisasi itu pasti ada. Mau pergi bergerak ke sini aja, kita naik angkot aja berapa sudah turun sana, naik sini segala macam. Pasti ada. Biaya sosialisasi itu pasti ada biayanya. Nah, tinggal kita ya saling mengerti aja. Yang kebetulan teman-teman memang nggak mampu, ya kita tumpangin lah bareng misalnya. Tetapi semangat untuk bertemu, guyup segala macam. Oh ya tadi Desi singgung-singgung. Saya juga aktif di kepengurusan waktu masih zaman SMP main bola. Main bola tuh di lapangan MBFA. Bang singkatannya MBFA. MBFA itu Merdeka Boys Football Association. Oh, oke. Di umur 67 sekarang kan udah nggak mungkin lagi bisa main bola. Umur 67 Bang. Ceplosan kan. Tadi bilangnya 60 sama saya. 59. 59. Nah, oke, Bang. Memang sudah tidak main bola lagi. Tetapi kalau setiap 2 minggu sekali itu kami ngumpul kayak kemarin tuh ngumpul di lapangan Banteng sana tuh. Lapangan Banteng. Lapangan Banteng sekarang bagus ya. Ya, bagus. Nah, saya sih terutama cuma nonton aja. Tapi kan ketemu teman masa dulu, ayo dong turun. Aduh takut jatuh, takut ini udah nggak badan ini udah nggak mungkin lah. Sebagian teman-teman yang dulu memang dari SMP, SMA, kuliah dia masuk pro lah di sepak bola sampai seumur 67, 70-an tuh masih ada yang main walaupun mainnya ya asal aja. Tapi kan bola itu sudah jadi bagian daripada kehidupan dia sehari-hari. Saya sempatkan walaupun saya sudah tidak main bola lagi, saya sempatkan untuk datang bersilaturahmi kepada mereka. Itulah gunanya ada suatu perkumpulan. Suatu kumpulan. Iya, menarik Bang. Saya bahagia sekali nih dapat sharing yang luar biasa dari Bang Molang. Mungkin saya coba untuk simpulkan di akhir kita ngobrol seru. Kayaknya perlu lanjut Bang abis ini Bang, makan siang kita. Kurang waktunya nih Bang.
Teman-teman, sahabat-sahabat IKAL Argen 75, saya akan mencoba menyimpulkan hasil bincang-bincang kita dari tadi. Ada setengah jam lebih ya, hampir 1 jam. Nggak kerasa nih waktunya 1 jam. Secara keseluruhan rangkaian yang tadi kita bahas itu tentunya bertujuan untuk menunjukkan bahwa sebuah kepemimpinan bukanlah sekedar jabatan biasa atau tidak perlu dibawakan untuk tidak serius, walaupun itu organisasinya bukan organisasi yang resmi, tetapi akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa nantinya. Juga kemampuan untuk beradaptasi dan menjaga integritas di berbagai kalangan. Melalui perjalanan Bapak Muhammad Irfandi yang kita sebut dari tadi Bang Mola, dapat menyimpulkan bahwa fondasi sebuah organisasi yang kuat di masa muda merupakan modal utama untuk terus berkarya hingga usianya sekarang ini terlihat muda, sehat, dan tetap energi. Amin. Sekian bincang-bincang kita, Pak Bang Mola. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Semoga pahala yang kita berikan untuk bincang-bincang hari ini karena banyak manfaat bagi yang mendengar. Amin. Sekali lagi terima kasih semua pendengar, pencinta podcast IKAL Argen 75. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you. Maaf. Thank you. Ada satu yang lupa ditanya. Apa tuh? Kenapa